Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak yang masih pada semangat pada siang hari ini. Masih pada semangat ya? Semangat Pak. Kita bakar dulu semangatnya. Iya. Semangat. Semangat. Mari pimpin Bapak Andi. Yuk, kita bakar. Oke, siap semua ya. Kita tepuk semangat bersama-sama. Semangat ya, Bakar semangat. Siap, tepuk semangat. 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 Terima kasih kepada bapak-bapak yang baru saja mencoba untuk bersemangat lagi ya, walaupun pada siang hari ini sangat panas, tapi betul, Pak. itu tidak menjadi Lagi satu musim alasan panas untuk kita bertemu di sini, silaturahmi, saling berdiskusi mengenai tentang merencanakan keuangan usaha. Kita masuk ke langkah 4 ya Bapak Ibu-ibu. Ya, Langsung Pak. saja langkah 4 ini yaitu merencanakan keuangan usaha. Ada yang sudah pada tahu apa saja faktor pendukung untuk merencanakan keuangan usaha? Yang pertama apa aja, ayo? Uang Pak. Uang. Dana dulu. Modal lah ya. Modal, ya, Modal. Terus yang kedua, Ide Pak. ide atau gagasan. Ya, yang ketiga, Apa ya? Barangnya Pak yang ya barang. Tadi bapak-bapak sudah tepat menyebutkan satu persatu. Ada yang menyebutkan modal, ada yang menyebutkan barang, ada yang menyebutkan ide atau usaha. Pada dasarnya modal usaha bisa didapat dari yang pertama diri sendiri, yang kedua pihak lain dalam bentuk bantuan maupun itu barang ataupun berupa uang ya. Ya. Terus yang ketiga juga pihak lain dalam bentuk pinjaman dari pihak lain. Nah, informasi lebih lanjut mengenai modal usaha ada di brosur halaman 9. Nah, nanti kita buka ya brosurnya ya. Bapak ya. Menggunakan pinjaman sebagai modal usaha memiliki resiko lebih besar dibanding menggunakan modal dari diri sendiri. Kalau tidak bisa bayar, misal karena rugi usahanya, kita akan terjerat utang piutang. Rencanakanlah dengan matang sebelum memutuskan untuk meminjam uang buat modal usaha. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, sebelum kita untuk membuka usaha, kita harus berpikir secara matang bahwa ketika misalkan hasil dari modal, hasil daripada usaha kita itu dapat pinjaman dari pihak lain maupun dari bank dan lain sebagainya, itu kalau misalkan menurun usaha kita itu resikonya sangat tinggi. Yang pertama, kita juga mempunyai tanggung jawab penuh, kita harus membayar utang. Tapi kalau misalkan kita mempunyai tabungan dijadikan modal usaha, itu resikonya lebih sedikit, lebih kecil ya. Jadi usahakan harus matang-matang. Next, selanjutnya anggaran usaha. Nah, usaha yang baru dimulai atau yang sangat tergantung pada musim sangatlah rentan, sehingga kita perlu hati-hati mengamati keluar masuknya uang. Nah, ini anggaran usaha Bapak-bapak. Kita masuk ke poin 2. Usaha yang baru dimulai atau yang sangat tergantung pada musim sangat rentan. Jadi usaha yang baru kita mulai, usaha yang musim-musiman, hari ini misalkan musimnya musim singkong, nanti tidak musim lagi, itu sangat rentan. Makanya dari itu kita harus pintar-pintar mengamati keluar masuknya uang untuk bapak ibu-ibu ya. Ya. Terus selanjutnya perlu memuat anggaran usaha agar seluruh pemasukan dan pengeluaran dapat dikendalikan. Selanjutnya lagi, anggaran usaha berisi catatan perkiraan pemasukan dan pengeluaran suatu usaha untuk jangka waktu tertentu, bisa untuk 1 minggu, bulan, atau tahun. Jadi anggaran usaha ini berisi catatan perkiraan pemasukan dan pengeluaran satu usaha untuk jangka waktu yang tertentu. Jadi tidak hanya jangka mingguan saja, tapi juga ada jangka bulanan, terus ada juga jangka tahunan. Jadi bertahap ya. Betul. Yang ketiga, di buku pintarnya di halaman 107 lembar cerita 4B, merencanakan keuangan dalam usaha. Nah, dari kelompoknya untuk membacakan soal pertama dari lembar cerita tersebut, kemudian nanti didiskusikan langkah-langkah untuk menjawab pertanyaannya. Ini buku ceritanya Bapak. Ya,
Sudah bisa dilihat ya. Pak. Iya. Yang saya besarkan ya. Sudah jelas? Ini buku pintarnya. Ini nomor cerita 4B merencanakan keuangan dan dalam usaha. Buku pintar saya ketinggalan Pak. Iya nggak apa-apa. Ini yang dalam usaha pemimpinnya. Di halaman berapa itu teh Pak? Di halaman 107. 7 ya Pak. 107 dicatat aja, nanti di rumah dipelajari lebih lanjut ya Pak Ya, ya, Bapak Ibu-ibu. Coba sekarang saya mau bagi kelompok, berhubung tidak banyak yang hadir karena berhalangan, kita perorangan aja ya dibaginya ya. Bagi kelompok sekarang, untuk saya bacakan soal pertama ya. Boleh bisa dicatat? Boleh Pak. Saya nggak bawa ini Pak, nggak bawa catatannya Pak. Udah bawa catatan ya? Pak ini dulu aja Pak, Ya, nanti baru saya. Bilangin dulu ya. Bentar ya. Nih, saya baca catatannya. Setelah mengembangkan ide dan menilai kelayakan Ibu Lili, merencanakan keuangan usahanya, sebagai modal awal, Ibu Lili mendapat pinjaman Rp 100.000 tanpa bunga dari adiknya. Namun demikian, ia harus mengembalikannya dalam jangka waktu 1 minggu. Berapa modal awal yang dimiliki Ibu Lili? Berapa? Ayo langsung dijawab aja ya, Bu Andi ya. 100.000 Pak. Ya benar, 100.000 ya. Jadi modal awal yang dimiliki Ibu Lili karena pinjam dari adiknya tanpa bunga ya, tanpa bunga. Jadi modal awalnya 100.000. Next, selanjutnya Bapak Budi ya. Ya Pak. Kita coba bacakan soalnya ya. Ibu Lili akan berjualan selama 6 hari dalam seminggu. Dalam 1 hari berjualan diperkirakan Ibu Lili bisa menjual ikannya rata-rata 18 ekor dengan harga 5.000 per ekor. Berapakah pemasukan Ibu Lili dalam seminggu nantinya? Berapa ya? Bahaya, Sok Pak, ya. dipikir dulu, sok di rumus dulu. Ya, sok. Apa orang itu Pak? Sok dihitung dulu. 665 Pak. Berapa? 665. Ya, sedikit lagi. 660 Pak. 540 Pak. Ya, 500. Ya, saya benar. Next, selanjutnya ya. Dijawab aja bersama-sama ya. nanti Ya, Pak. Saya Pak. bacakan soalnya. Untuk mulai berjualan, Ibu Lili memerlukan panci seharga 30.000. Untuk menaruh masakannya dan kain lap seharga 2.000. Untuk membersihkan makanan yang tumpah, berapakah modal untuk membeli peralatan yang harus dikeluarkan Ibu Lili? 32 Pak. Berapa? Yang tumpah. Untuk mulai berjualan, Ibu Lili memerlukan panci seharga 30.000. Untuk menaruh masaknya dan kain lap seharga 2.000. Untuk membersihkan makanan yang tumpah, berapakah modal untuk membeli peralatan yang harus dikeluarkan Ibu Lili? 2.000 Pak. 2.000 itu untuk kain lap. Kalau untuk pancinya berapa? 30. Nah, 30 ya. Next, saya bacakan lagi soal nomor 2B. Ibu Lili berencana untuk mengembalikan pinjaman modal awalnya sebesar 100.000 pada minggu pertama berjualan. Berapakah pengembalian pinjaman yang harus dibayar Ibu Lili? Berapa? 100.000 Pak. Ya, 100.000 Tanpa bunga. ya, tanpa bunga tadi ya. Next, 3. Ibu Lili kemudian pergi ke pasar untuk mengetahui harga bahan baku yang diperlukannya. Untuk seminggu pertama berjualan, Ibu Lili memerlukan A. 30 kg ikan dengan harga 10.000 per kilo. B. Bumbu seharga 120.000. C. Gas untuk memasak seharga 20.000. D.
Berapakah bahan baku yang harus dibeli Ibu Lili pada minggu pertama berjualan? Ayo berapa? Teh tadi teh sama Pak. A. 30 kg ikan dengan harga 10.000. B. 300.000 Pak. Berapa? Ya benar. Ya. Jawaban A ya. Untuk B nya bumbu seharga 120.000. Itu bahan baku Pak. Berapakah bahan baku yang harus dibeli Ibu Lili pada minggu pertama berjualan? 420.000 Pak. Berapa? Pak Budi berapa? 150 Pak. Iya Pak itu. Aduh Pak. Berarti asal Pak ya. Pak. Iya. Sama berarti Pak. Jadi jawabannya itu untuk ikan tadi benar Pak Pandi 300.000. Untuk yang B bumbu itu 120.000, yang C itu gas 20.000. Oh pakai gas. Pakai gas. 440. Saya lanjut ya. Seminggu kemudian Ibu Lili memutuskan untuk tetap berjualan 6 hari dalam seminggu. Ia berharap bisa tetap menjual 18 ekor ikan setiap harinya dengan harga 5.000 per ekor. Berapakah pemasukan Ibu Lili dalam seminggu? Berapa? 5.000 per ekor. 5.000 per ekor. Ya sehari nanti habis itu seberapa tadi kan? 18 ekor. 18 kali 5 8 kali 5 40. Iya, 80 Pak kali kali 7 kita 430 Pak. Berapa? 430. Kurang tepat. Aduh, Ayo, berapa lanjut. ya? 545 Pak. Sedikit lagi. 540 Pak. Sedikit lagi. Jadi jawabannya Bapak Ibu 540. 6 hari dikali 18 ekor. Oh, 6 hari. Iya, 6 hari. Saya kira 7 hari Pak. Wah, Karena salah seharinya libur. 6 hari dikali 18 ekor dikali 5.000. Lanjut ya. Saya salah Pak. Untuk bahan baku setiap minggunya Ibu Lili tetap akan membeli A. 30 kg ikan seharga 10.000 per kilo. B. Bumbu seharga 120.000. Ibu Lili belum perlu membeli gas karena masih ada sisa untuk digunakan selama 1 bulan. Berapakah Ibu Lili harus membeli bahan baku dalam seminggu? 420.000 Pak. Berapa? 420. Nah, kurang. 400.000 Pak. Berapa? 350. Tadi Kang Andi berapa jawabannya? 420 Pak. 420 itu kalau dikumulatifkan semua ya. Jadi disatukan semua. Sebenarnya sudah benar 420.000 jawabannya. Ikan 30 kg dikali 10.000 300.000. Bumbu sama dengan tadi 120. Benar. Next ya. Jawabannya nanti kita tempel ya di flip chart ya. Biar usaha per minggunya Kelihatan ya Pak. iya kelihatan. Ini flip chart 48. Oh, gitu ya Pak Ya, ya. ini gambar flip chartnya ya. Cara ingatnya. Bapak Ibu, jadi penghitungannya seperti ini. Nanti juga bisa dipraktekkan di rumah ya. Siapa? Jadi pengeluarannya itu bisa terhemat. Kekontrol mereka-nya. Terkontrol ya. Meskipun untuk memulai dan menjalankan usaha selama seminggu, Ibu Lili membutuhkan modal 567.000. Namun ia hanya meminjam 100.000 untuk modal awal. Hal ini dimungkinkan karena Ibu Lili mengatur pembelian peralatan dan bahan baku untuk per hari, tidak sekaligus untuk seminggu. Begitu Bapak-bapak ya. Next point 6. Anggaran ini, yang ini Bapak ya. Anggaran yang ini jadi kita bisa melihat patokannya di sini untuk biaya pengeluaran kita sehari-hari, sehingga kita bisa menghemat keuangan dalam rumah tangga nanti dipraktekkan di rumah si bapak sama si ibunya ya, sama si anaknya ya, untuk pengeluarannya ya. Mungkin seperti itu bapak-bapak dari saya. Adapun nanti kurang jelasnya kita bisa
lebih lanjut untuk diskusi lagi ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, sok silahkan ditanyakan. Kalau bapak yang kurang paham yang gimana, kita diskusi lagi sama-sama. Oh, Cukup Pak. Cukup Pak. cukup, udah pada Bisa, ngerti? Pak. Udah Insya Pak. Allah Pak. Udah ya. Udah. Usaha diterapkan nanti di rumah Pak. Iya. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Boleh Pak. Modal untuk memulai dan mengembangkan usaha mikro umumnya bisa didapat dari yang pertama modal usaha Diri sendiri. diri sendiri, tabungan, terus Pinjaman. pinjaman, bank, Bang. kelompok usaha bersama atau kube. Ada yang udah pernah tahu tentang kube? Belum Pak. Belum ya. Saya jelaskan sedikit ya. Kelompok usaha bersama Kubu PKH adalah bantuan modal usaha yang disediakan pemerintah dan dihibahkan kepada kelompok-kelompok usaha yang beranggotakan 10 orang. Kelompok tersebut bisa menjalankan satu jenis usaha secara bersama-sama atau menjalankan usaha secara sub kelompok di bawah 10 orang ataupun menjalankan usaha secara perorangan. Sejumlah lembaga keuangan formal juga termasuk dari usaha mengembangkan usaha mikro. Saya jelaskan juga lembaga keuangan formal, contoh PMPM, Mekar, BTPM Syariah, menawarkan produk kredit mikro dengan sistem Grement pembiayaan diberikan kepada perorangan yang memiliki usaha dengan cara membentuk kelompok dan menjamin kelancaran pembayaran cicilan kelompoknya dengan sistem tanggung renteng. Tidak diperlukan agunan untuk mendapat pembiayaan, namun tingkat bunga biasanya lebih tinggi daripada kredit, dan artinya lebih mengedepankan sistem gotong royong sama seperti koperasi. Betul. Jadi ringan gitu. Gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau misalkan ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Kalau memang sudah pada paham semua, tolong dipraktikkan nanti di Siap. ya. Nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lebih lama lagi ya Bapak Ibu ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo Kang Budi selaku Ustadz baca doa penutup dulu sekaligus kita baca doa. Ya baik Bapak Ibu sekalian ya, semoga dalam kesempatan ini kita diberikan berkah ya dalam berbagai Bapak ya. Amin. Dan semoga juga mungkin Bapak sehat selalu. Amin. Jangan apa, tidak hati-hatinya selalu memberikan motivasi buat kita ya Bapak-bapak ya. Pak Ibu sekalian, Bapak pendamping khususnya. Ya. Baik, sebelum akhiri kita berdoa Al-Fatihah saja ya mungkin Bapak-bapak ya. Biar lebih ini Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak ya. Iya.